Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurul Amalia dengan NIM 209012358 dari Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi psikologi sosial dan sosiologi. Psikologi sosial dan sosiologi adalah dua bidang ilmu yang sama-sama menaruh perhatian pada perilaku manusia dalam masyarakat. Keduanya memiliki titik temu pada kajian interaksi sosial, tetapi berbeda dalam sudut pandang. Sosiologi menekankan pada struktur dan pola besar masyarakat, sedangkan psikologi sosial lebih fokus pada mekanisme psikologis individu. Yang pertama, psikologi umum sebagai landasan. Psikologi umum dipandang sebagai landasan utama dari seluruh cabang psikologi. Yang kedua, fokus pada prinsip dasar perilaku manusia, aspek kognitif, afektif, dan konatif. Yang ketiga, menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Selanjutnya, hubungan psikologi umum dan psikologi sosial. Psikologi umum disebut sebagai induk yang melahirkan cabang-cabang psikologi lainnya. Yang kedua, tanpa dasar dari psikologi umum, psikologi sosial dalam kesulitan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks sosial. Yang ketiga, psikologi sosial memperluas pemahaman tentang individu dengan menambahkan konteks sosial dan budaya. Selanjutnya, perbedaan fokus kedua bidang ini. Perbedaan fokus kedua bidang ini yaitu yang pertama, psikologi umum. Psikologi umum fokus pada proses internal individu, sedangkan psikologi sosial fokus pada pengaruh sosial, budaya, dan interaksi kelompok. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu psikologi umum dan psikologi sosial memiliki keterkaitan yang erat. Psikologi umum memberikan dasar pemahaman tentang individu, psikologi sosial menambahkan dimensi sosial dan budaya. Kolaborasi keduanya penting untuk memahami manusia secara utuh sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Adapun beberapa pertanyaan dari kelompok lain, yaitu yang pertama, psikologi sosial memiliki keterkaitan dengan banyak ilmu lain. Menurut kalian, kenapa psikologi sosial penting dijadikan jembatan antara individu dan masyarakat? Jadi, psikologi sosial penting dijadikan jembatan antara individu dan masyarakat karena manusia tidak pernah hidup secara terpisah dari lingkungannya. Melalui psikologi sosial, kita dapat memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain serta norma sosial. Ilmu ini membantu menjelaskan bagaimana identitas, nilai, dan sikap seseorang terbentuk dari interaksi sosial. Dengan demikian, psikologi sosial berperan sebagai penghubung antara dinamika pribadi dan fenomena sosial, sehingga individu dapat beradaptasi, berkontribusi, dan berperilaku sesuai dengan konteks masyarakatnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu psikologi umum lebih fokus pada proses internal individu, sedangkan psikologi sosial menambahkan dimensi sosial. Apakah dalam memahami perilaku manusia, kita bisa hanya melihat aspek internal saja atau harus selalu mempertimbangkan faktor sosial? Nah, dalam memahami perilaku manusia, kita tidak bisa hanya melihat aspek internal seperti emosi, motivasi, atau kepribadian saja. Faktor sosial seperti budaya, kelompok, lingkungan, dan norma masyarakat juga berperan besar dalam membentuk perilaku seseorang. Misalnya, seseorang yang pemalu bisa menjadi lebih percaya diri dalam kelompok yang suportif. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik menggabungkan aspek internal dan eksternal jauh lebih efektif dalam memahami perilaku manusia secara utuh. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu sejauh mana ilmu komunikasi berperan dalam memperdalam pemahaman tentang interaksi sosial dalam psikologi sosial. Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memperdalam pemahaman tentang interaksi sosial dalam psikologi sosial, karena komunikasi adalah sarana utama manusia berinteraksi. Melalui proses komunikasi, seseorang menyampaikan pikiran, emosi, dan nilai-nilai sosial yang kemudian mempengaruhi cara orang lain meresponnya. Dalam konteks psikologi sosial, komunikasi membantu menjelaskan bagaimana terbentuknya perspektif sosial, konformitas,
persuasi, dan hubungan antar individu. Tanpa komunikasi, interaksi sosial tidak dapat terjadi, dan pemahaman terhadap dinamika sosial menjadi tidak lengkap. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.